membaharui harapan, menebar kasih, meneguhkan iman. Selasa, 31 Maret 2026. Renungan hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Dengan tema, memanggil orang berdosa. Ketika kita berhadapan dengan dokter saat kesehatan kita diperiksa, satu hal yang harus kita lakukan ketika ditanya banyak hal adalah jujur. Kita harus secara terbuka memberitahukan kepada dokter apa yang kita rasakan, bagian mana dari tubuh kita yang terasa sakit, dan sebagainya. Kalau kita menjawab dengan jujur, maka itu akan sangat menolong dokter untuk bisa mendiagnosa dengan tepat apa yang menjadi sakit kita. Sebaliknya, ketidakjujuran akan semakin mempersulit kita untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak hanya dokter, bahkan kepada siapapun kita harus jujur mengakui kelemahan kita. Tanpa pengakuan tersebut akan sulit memulihkan hubungan yang telah rusak di antara sesama, bahkan juga dengan Allah. Renungan kita pagi ini adalah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempertanyakan mengapa ia makan dan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa di rumah Lewi. Bagi kelompok religius ini, pemungut pajak bukan sekedar warga negara yang buruk, tetapi najis secara ritual dan pengkhianat iman. Mereka dianggap sebagai kaki tangan Roma. Mengambil uang dari sesama orang Yahudi untuk diberikan kepada penjajah penyembah berhala, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan tertinggi. Berinteraksi dengan mereka dianggap mengotori diri secara religius. Karena itu, jawaban Yesus adalah sebuah kritikan yang hendak meruntuhkan tembok sosial yang sangat tebal di masyarakat Yahudi. Pernyataan Yesus bahwa ia datang untuk memanggil orang berdosa atau pemungut pajak adalah tamparan keras bagi kaum Farisi. Yesus menegaskan bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh status sosial atau masa lalu yang kelam, asalkan ada hati yang mau bertobat. Bahwa misinya bersifat inklusif bagi mereka yang mau jujur akan sakit secara spiritual atau sadar akan keberdosaan mereka. Sahabatku, syarat utama untuk mendekat kepada Tuhan bukan dinilai dari kesempurnaan moral yang dimiliki, melainkan pengakuan jujur akan kebutuhan kita akan pengampunan. Mari kita berhenti merasa tidak layak di hadapan Tuhan dan mulai mengakui secara jujur akan kelemahan dan keberdosaan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah pertobatan yang sejati terjadi dalam hidupku, sehingga hidupku semakin memuliakan nama-Mu. Amin.